Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, keafiatan untuk bisa kita isi sisa-sisa umur kita ini yang wallahu a'lam tidak ada yang tahu kapan. Bisa jadi saat ini Allah bisa cabut nyawa kita, bisa mungkin nanti selepas pengajian, atau mungkin nanti malam, atau besok subuh habis salat subuh, atau 2 hari yang akan datang, atau seminggu, atau sebulan. Intinya kita semua pasti mati, karena nas dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal, setiap umat dari kalangan manusia, jin, binatang dan sebagainya, dia punya batas waktu untuk pindah dari alam dunia ini. Dalam ayat lain juga Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan didatangi yang namanya al-maut, kematian. Itu pasti sudah, tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti setiap kita akan tinggalkan dunia. Maka hakikat kehidupan kita ini tambah ke depan itu berarti tambah kurang jatah kita hidup di dunia ini. Tambah umur kita sehari berarti tambah kurang sehari jatah kita hidup di dunia ini. Maka jangan kita beranggapan tambah maju umur kita ini tambah akan lama di dunia. Enggak. Tambah maju 1 hari berarti tambah kurang 1 hari. Tambah maju lagi, tambah maju lagi, tambah kurang, tambah kurang. Maknanya semakin sedikit jatah kita untuk mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan selepas kematian kita di akhirat itu. Kemudian tambah sedikit pula masa-masa kita untuk mengistighfari, menangisi, mentobati waktu-waktu yang telah kita lewati dengan maksiat atau dengan kelalaian ataupun dengan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat hidup itu. Semakin maju semakin sedikit jatah kita. Entah jatah untuk tambah amal saleh kita dan jatah untuk istighfari dosa-dosa kita. Kemudian yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, kita diberi umur di dunia ini sangat singkat, terutama khususnya umat yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat singkat kita dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Inna a'mara ummati ma baina sittina ila sab'in, Nabi sabdakan, kisaran umur umatku itu hanya sebatas 60-70 tahun. Wa qalilun man yujawwizu dzalik, hanya sedikit yang bisa melampaui itu. Karena kita mengikut umur Nabi kita. Sebagai zaman dahulu, zaman Nabi Nuh, itu umurnya Nabi Nuh itu berapa? Ribuan tahun lebih. Maka umatnya pun umurnya sampai ribuan tahun. Nah, kita umur Nabi kita, beliau meninggal umur 63 tahun. Maka kita ya kisarannya 63 tahun atau 70 tahun. Yang lebih itu ya sedikit, kebanyakan di kisaran antara umur yang disebutkan tadi. Dan perlu kita ketahui bahwa kesuksesan kita, kebahagiaan, keselamatan kita di akhirat kelak itu bergantung di dunia ini. Kita akan bahagia, senang di akhirat itu atau menjadi celaka, hina, bergantung di dunia. Sebagus mana kita gunakan waktu-waktu kita di dunia dengan sebaik-baiknya dalam taat kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, istiqamah dalam ketaatan sampai mati, maka insyaallah beruntung. Tetapi sebaliknya, kalau di dunia ini banyak pelanggaran yang kita kerjakan, lalai dari perintah Allah, banyak maksiat kita, kurang perhatian kita dengan amal-amal agama, maka kita akan rugi. Dan harus kita pahami bahwa hakikat kebahagiaan dan kesusahan, kesengsaraan yang sebenarnya kelak di
akhirat. Itulah sebenarnya. Lamun di dunia tersusah-susah arah doa tak dia senang. Susah-susah tu, miskin tu, sejalan-jalan tu, tetap arah masa dia ada senang gembira, mesti ada itu. Begitu juga sekaya-kayanya orang, walaupun dia punya harta seluruh dunia ini, mesti ada masa-masa dia akan sedih, nangis dan susah. Maka mustahil, termasuk hal mustahil kok ada orang yang ingin bahagia dari kecilnya sampai mati bahagia itu sudah ada. Dunia ini imma senang, imma susah, imma ketawa, imma nangis, berpasangan. Ada perempuan, ada laki-laki, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada nangis, ada senang, ada gembira, ada susah. Gitulah dunia ini. Nah, yang sebenarnya kesusahan, yang sesungguhnya kesedihan, kehinaan itu nanti di akhirat. Lamun tuah tama surga, nah iyo haran sebenarnya kebahagiaan, keselamatan, kesenangan, ketenangan, kedamaian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari kengerian neraka kemudian dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh mereka itulah orang yang sebenar-benarnya beruntung. Tetapi siapa yang dimasukkan ke neraka, yaitulah yang sebenar-benarnya kerugian, kehinaan. Karena kalau sudah masuk ke surga itu enggak ada susah, sudah akan senang terus, enggak ada batasnya. Kalau ke neraka dia akan susah terus selama-lamanya, khalidina fiha, yang tidak ada batas akhirnya. Maka ini menjadi renungan kita untuk kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Insyaallah ya. Insyaallah. Panjang kehidupan kita ini. Dunia ini termasuk kehidupan yang paling singkat. Sangat-sangat singkat dunia ini. Sementara kehidupan selepas dunia ini panjang. Di kubur aja ini kita enggak tahu berapa ribu tahun sudah orang-orang nunggu dibangkitkan dari kubur sampai sekarang. Enggak tahu begitu lamanya. Itu baru dikubur sampai jutaan tahun bisa jadi. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu masih di alam barzakh. Belum lagi nanti yaumul ba'ats, hari dibangkitkan kita dari kubur itu. Itu dibangkitkan satu persatu, mulai Nabi Muhammad, terus para nabi, terus umat beliau, terus umat-umat terdahulu satu persatu. Lama itu. Itu baru dibangkitkan itu lama. Belum lagi kita digiring di mahsyar itu. Yaumul hasyar, digiring kita semua, digiring jinnya, manusianya, binatangnya ke mahsyar. Itu pun lama. Selepas digiring sudah sampai mahsyar, nganteh momot meco anteh piran terbuka hisab no bisa sampai kata para ulama 500.000 tahun. 500.000 tahun nganteh momot meco piran dan mulai hisab. Bahasa para ulama, otak di atas otak ini matahari cuma sejengkal. Dudna yaumal qiyamah minal khalqi asy-syamsu hatta takuna minhum ala qadri mil, kata. Akan didekatkan kelak pada hari kiamat itu di mahsyar itu minal khalqi, matahari maksudnya daripada manusia makhluk, hatta takuna ala qadri mil, sehingga ukuran jaraknya antara kepala kita dengan matahari itu cuma mil. Mil itu kata ulama ada yang seukuran anuan celup itu. Tanah celup begitu dekatnya. Ada yang mengatakan sejengkal. Begitu dekatnya itu. Kemudian keadaan kita telanjang bulat, tidak berpakaian, tidak pakai alas kaki. Kemudian buminya enggak seperti sekarang, dari timah buminya. Dan semua akan berada di sana menunggu hisab 500.000 tahun. Belum nanti ketika hisab dimulai itu pun lama. Dihisab kita itu bukan satu rombongan enggak, satu persatu. Si fulan dihisab satu, si fulan lagi satu. Yang dihisab ini semuanya. Manusianya, binatangnya, jinnya, para nabinya pun juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan satu orang dihisab itu saja itu bisa ngabisin ratusan tahun. Terus pilihnya loh manusia jadi dihisab. Belum yaumul mizan, belum sirat, angka ia belo lalu perjalanan hidup dia selepas mati. Kadang itu anggap selalu biasa doang deh. Ya dahsyat perjalanan hidup dia selepas kematian. Inilah yang banyak dulu membuat para aulia Allah, orang-orang soleh itu gak bisa tidur tatkala mereka tahu. Inilah yang bikin binatang-binatang dulu bahagia sekali mereka, makhluk-makhluk mati ini beruntung sekali mereka tidak dijadikan sebagai manusia, karena perjalanan hidupnya sangatlah panjang, yang akhirnya nanti fariqum fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian ke surga dan sebagian ke neraka. Maka dari itu penting kita siapkan